Halo Sobat Kompa, kumaha kabarnya? Sehat? Karena saya akan melanjutkan serial film Hasib season keempat, makanya saya saranin kalian agar nonton dulu season 1, 2, 3-nya biar gak pusing ya. Dan link kita sudah cantumin di deskripsi. Sebelumnya saya mau ngecapin terima kasih dulu buat Gan Bate, Agil Si Ganteng, Reski Ilham, Arek Buntube, Deden Rahmat, Brimpin FTP, Rizky Wijaya, Sandi Saputra Nugraha, Diki Pems, Ahmad Zainuddin, Mulpaisna, Repa Rahmadani, Rudi, Ega Depgan, Heri Adpian, dan Akbar Pardan. Terus ada Agus Santoso di Atambua, Ndin Saripudin, Andi Sarip, Mauang, Ziad Ganim, Wahid 420 dari Kedah, Dias Dudul, Story Boba, Denny Susanto, Mariane Ambarwati, Junita dari Papua, Hendy Bae, Inacio Dakrus dari Timor Leste, Tan Sian Xiao, dan terakhir Lawrence Mangi Mata dari Nusa Tenggara Timur. Terima kasih juga buat Sobat Kompas semuanya yang gak sebut tapi selalu support. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, sebelum ke alur cerita, seperti biasa saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Last Ship, Season 4. Salah ketep. Di awal film kita bertemu dengan seorang petani yang menaiki kretek sedang mengontrol ladangnya. Sayangnya setelah diperiksa, ladang jagungnya bisa dipastikan akan mengalami gagal panen karena diserang hama dan virus. Membuat petani bernama Komeng ini meradang. Apalagi modal usaha yang dia gunakan hasil pinjam dari Bang Miun dan juga Bang Emok. Usut punya usut, hal semacam ini tidak hanya menimpa si Komeng saja, melainkan hampir di seluruh dunia. Kita beralih ke Maroko. Sasa ditemani rekan prianya bernama Fletcher asal Inggris menemui seorang pria bernama Mahmud untuk membeli benih kelapa sawit Afrika yang disinyalir sangat dibutuhkan bumi di tengah kondisi kelaparan seperti ini. Si Mahmud sendiri merupakan anak buah si Omar, kepala pemberontak Maroko, tapi ketika tahu bahwa semua orang menginginkan benih ini, dia lebih memilih menjualnya pada orang lain yang bayarannya lebih gede daripada menjual kepada bosnya sendiri. Nah, pertemuan ini rupanya diawasi juga oleh tim darat, di mana mereka sengaja mengubah penampilan dengan memanjangkan jenggot dan baok. Vulture team, it's a go. Get ready to move. Green. Check. Taylor, check. Miller, check. Mahmud mengaku sebenarnya ada pihak lain yang menginginkan benih ini, tapi dia gak sempat memberitahu Sasa karena tiba-tiba. Vulture, we're under attack. Copy all, Vulture. Master Chief. Mengetahui telah terjadi baku tembak di lokasi, Mike mengirim helikopter agar menjemput tim darat. Menariknya, Kathleen, anak almarhum Nolan, kini menjadi kenek helikopter. Pausing. On. On the ground in 30 seconds. Let's go. Sementara itu, Tom yang sudah pensiun dari Angkatan Laut, kini tinggal di Yunani, membantu rekannya si Alec menjadi seorang nelayan. Dan kebetulan tangkapan mereka hari ini sangatlah banyak. Masalahnya, ikan-ikan itu dirampas oleh si Giorgio yang mengaku sebagai pemilik kawasan pantai itu. Sedangkan di dalam kapal Nathan James, mereka sedang melihat kondisi tanaman di Amerika mulai dari gandum, beras, jagung, jengkol, dan petei semuanya terancam gagal panen akibat virus flu merah yang kini menyerang tanaman. Setelah manusia mengembangkan vaksin. Dalam keadaan seperti ini, hidup manusia akan terancam dan diprediksi takkan mampu hidup selama setahun ke depan.
Dan hanya biji kelapa sawit Afrika lah yang mampu bertahan dari serangan virus flu merah itu. Masalahnya, tak hanya mereka saja yang membutuhkan benih sawit itu, tapi juga ada kelompok lain yang bertujuan mengembangkan kekebalan tanaman lainnya selain sawit Afrika tersebut. Untuk mengetahui di mana lokasi benih-benih itu, mereka harus menunggu si Mahmud siuman karena sekarang dia lagi dalam kondisi koma. Prisoner decides to rejoin the living, well, we'll just convince him to tell us where the seeds are stacked. Kembali ke si Tom yang menikmati masa-masa pensiun bersama kedua anaknya tanpa banyak orang yang tahu kalau dia sebenarnya adalah seorang pahlawan dunia. Termasuk wanita bernama Charlie ini yang sekarang lagi dekat dengan Tom. Berbeda dengan si Alec yang justru menyarankan Tom agar kembali ke jati dirinya sebagai Utarman, sang penyelamat dunia. Mengingat keadaan dunia sekarang yang sedang tidak baik-baik saja. How long you known about me? It's not my business. I wasn't sure until now. But the world is in trouble again. Done playing the hero, Alex. Bullshit. You from your destiny, Tom. Tak lama kemudian, si Jabri Giorgio datang beserta anak buahnya, merampas hasil tangkapan laut, serta menanyakan tentang Tom yang baru dilihatnya. You got the toll, boss. Tiba di pangkalan Angkatan Laut AS di Spanyol, Mahmud segera dibawa ke rumah sakit agar mendapat perawatan. Sedangkan Mike meminta izin rekannya untuk mengisi bahan bakar dan juga persediaan makanan buat para kru kapalnya selama di perjalanan. Sementara prajurit yang lain sibuk membagikan kue semprong dan lubi-lubi kepada warga yang kelaparan. Hal itu membuat Danny dan Kara khawatir, takut kalau mereka juga akan mengalami situasi yang sama, yaitu kelaparan. Di gudang senjata, Taylor memuji si cantik Candy dengan mengatakan kalau gerakannya saat berperang dengan musuh kemarin sangatlah cepat dan fleksibel, tak terlihat kalau dirinya adalah seorang wanita. Iya, atuh puguh da botak dia mah. Candy menjawab bahwa sejak kecil dia memang sudah terbiasa gelut dengan macan dan juga maung di kampungnya. Jadi itu bukanlah hal yang luar biasa buat dirinya. Lain halnya dengan situasi di dapur kapal saat akan nyetok makanan, si Pogba berpikir kalau apel yang dipegangnya ini adalah apel terakhir yang akan dia makan. Mengingat kondisi bumi sekarang ini sudah tidak subur lagi. Sementara Sasa dan Fletcher masih membahas tentang Omar bin Malik, bos si Mahmud yang diduga menginginkan juga bank benih di wilayah Afrika. Mereka yakin Omar sudah tahu tujuan mereka datang ke Maroko, yaitu untuk membawa benih sawit Afrika. Makanya dia langsung memberikan perlawanan. Si Mahmud sendiri saat siuman, dia tetap gak mau bilang di mana benihnya sebelum Sasa melindungi dulu keluarganya yang pasti sedang terancam. Dalam kondisi lemah, dia hanya memberikan sebuah clue, yaitu kata ya, entah apa yang dimaksud dengan kata singa itu, singa Depokah atau apa, yang jelas rombongan si Giorgio selalu mengadakan pertunjukan sabung orang sambil memberikan makanan dan minuman teh pada warga yang menonton pertunjukan itu. Meanwhile, he takes our livelihood. They're too high on the tea from that infected. We've all lost everything to give up, join the dead. Mike mengaku pada Michelle bahwa dia sudah setahun setengah tidak bertemu dengan Tom. Berharap dia dapat menemukan kedamaian di waktu pensiunnya. Di saat para awak kapal membagikan makanan pada orang-orang yang kelaparan, rombongan si Giorgio malah mencuri makanan dari para warga. Namun ketika mereka sedang menyaksikan sabung orang, makanan itu Tom curi lagi bersama si Alec. Masalahnya, anak buah si Giorgio ini sepertinya tahu kalau yang mencuri sembakonya itu adalah si Alec. Tapi untuk sementara waktu, si Alec gak peduli soal itu karena yang penting sekarang dia dan tetangganya bisa makan dengan enak. Sedangkan si Tom, meskipun sudah pensiun, dia selalu mencari informasi tentang kapal Nathan James melalui siaran radio untuk sekedar mengetahui kabar mantan rekan-rekannya itu.
Begitupun dengan Sasa yang sedang menyelidiki kira-kira kemanakah biji kelapa sawit Afrika itu diselundupkan. Dan salah satu negara yang dicurigainya adalah Yunani, tempat sekarang Tom berada. Hal tak terduga justru terjadi ketika Kamerun berniat mengembalikan bola yang masuk ke wilayah pangkalan militer. Está bien. Commander. Tak cukup sampai di situ, mereka juga dihujani peluru oleh pihak musuh. There's been an attack on the base. Omar. Sentry, on the rail! Boxing is... Lock on the medical wing. You guys with me. Hey, it's gonna be okay. Okay, down! There's more! Take it down! Corman! Corman! I'm sorry, man. No, be okay. Ya, rupanya mereka adalah pasukan si Omar yang datang ke sana mencari si Mahmud. Besoknya Kamerun diterbangkan ke Jerman untuk mendapat perawatan lebih lanjut, di mana kejadian semalam telah menewaskan belasan tentara Amerika dan puluhan warga sipil termasuk si Mahmud yang ditemukan tewas dengan luka sayatan di leher dan kanjutnya. Dari kamera CCTV terlihat bahwa Omar memaksa si Mahmud untuk mengatakan di mana benih-benih itu berada. Tapi si Mahmud ngeyel, tak mau memberitahu sehingga dia harus innalillahi di tempat. Hanya saja Sasa menemukan sebuah tato bergambar singa Depok di tangan si Mahmud, dan itu mungkin berkaitan dengan yang diucapkan Mahmud waktu dia menyebutkan kata singa. Setelah ditelaah lebih dalam, gambar dua singa itu mirip dengan lambang negara Aljazair. Di tempat lain, kapal si Alec mengalami kebakaran. Tom yang baru datang coba menyelamatkannya tapi terlambat karena si Alec sudah tewas akibat kesulitan bernapas. Yakin kalau ini pasti perbuatan anak buah si Giorgio. Kematian Alec itu menyadarkan si Tom bahwa kejahatan takkan pernah lenyap bila tidak ada orang yang melenyapkannya. Makanya dia akan kembali ke jati dirinya sebagai orang yang selalu melawan ketidakadilan. Kita ke kapal Nathan James mengingat pasukan mereka banyak yang gugur. Kara meminta Mike agar menugaskan kembali dirinya di dalam kapal. Dan Mike menyetujui permintaan Kara tersebut dengan senang hati, apalagi sekarang mereka akan pergi ke Aljazair mencari benih kelapa sawit itu. Di lain tempat, tepatnya di Pegunungan Atlas, perbatasan Aljazair, seorang emak-emak terlihat membawa benih sawit itu, lalu melakukan perjalanan sambil menuntun untanya. Sedangkan di Yunani, anak buah si Giorgio menantang para warga di sana untuk bertarung melawannya dengan iming-iming akan diberi makanan enak. Tom tiba-tiba datang menghajar orang itu tepat di hadapan si Giorgio. Beralih ke kapal Nathan James, Bacon menempelkan sebuah tulisan di tempat makanan agar mereka makan secukupnya, gak boleh rewog atau rakus, mengingat stok makanan di kapal ini sangatlah terbatas. Sementara para staf kapal sedang membahas wilayah Aljazair yang terpecah belah semenjak merebaknya virus mematikan itu. Dan Sasa memprediksi kalau keluarga si Mahmud merupakan bangsa Turais yang tinggal di sebuah wilayah bernama El Hamri. Untuk memastikannya, mereka harus masuk ke wilayah sana, berbaur dengan warga sekitar, lalu pergi setelah menemukan target.
Di Yunani, Tom melihat banyak orang yang kelaparan lebih memilih minum nostos atau teh yang seperti narkomar agar bisa melupakan rasa laparnya itu. Tak lama kemudian, si Giorgio datang menawarkan kesepakatan agar Tom tidak menderita kelaparan seperti mereka. Awalnya, Tom menolak karena dia menyangka akan digunakan Giorgio sebagai debt collector pemeras para nelayan. Namun ketika Giorgio mengatakan bahwa misinya kali ini lebih besar dari itu, Tom pun akhirnya setuju. I could have killed you, I guess that's true. but I have something better. Come aboard for a while. What we're doing is so much bigger than that. Fletcher terus memikirkan rencana kepergian mereka ke Aljazair karena dia ingin semuanya segera berakhir lalu menikmati malam-malam indah di Maghrib bersama Sasha. Yah, ternyata setelah Tom meninggalkan kapal, Sasha berusaha move on dengan cara menjalin hubungan dengan si Fletcher, orang yang tak lebih ganteng dari saya. Mike menyuruh anak buahnya untuk menaikkan kecepatan menjadi 25 knot. Lalu untuk pertama kalinya, Diaz yang akan mengemudikan kapal. Balik lagi ke si Tom yang dibawa si Giorgio ke sebuah pulau pribadi, di mana di sana sudah ada si Stavros yang menyambutnya, dan dia merupakan staf Angkatan Laut Yunani. Sambil tak lupa memperkenalkan petarung hebatnya bernama Ares. Di tempat itu ada seorang wanita cantik bernama Lucia, yang tidak lain adalah kakak si Giorgio. Nice to meet you. Ya, sepertinya si Lucia ini sudah tertarik pada Tom sejak pandangan pertama. Lucu lihat jenggotnya yang seperti Mek. Di sana, Tom melihat beberapa petarung sedang melakukan latihan, tapi dia lebih senang melihat Lucia, udah mah betisnya kayak tukang beca, wajahnya juga cantik. Saat akan melakukan tes darah, Tom melihat Giorgio bicara dengan seseorang, lalu masuk ke sebuah ruangan menggunakan kunci yang ada di kalungnya. Dan fakta lain terungkap bahwa si Giorgio juga punya atasan yang harus dia layani. He serves master. Don't ask questions. Sementara itu, kapal Nathan James berusaha menghindari jaring nelayan yang terpasang di tengah lautan, tapi terlambat karena mereka sudah tersangkut hingga mengakibatkan baling-baling kapal terhenti dan mesin mati total. Worst case scenario, the nets break up in the propellers. Got contact. Sonar dome. Now scraping. Bridge, we found the dome. Oh, Central, man. Condition 2DC. Engine room. All 4 engines are down, sir. Attempting to emergency. Nothing. APU failure. Kapten Mailan yang dulunya merupakan tukang tambal ban, kini diminta Mike untuk membantu para mekanik memperbaiki generator kapal. Tapi tiba-tiba sinyal mendeteksi adanya misil yang ditembakkan ke arah mereka. Quarters. Man all crew serve weapons. Right there. Man your battle station. Mike yakin kalau misil tersebut ditembakkan dari dalam gua. Tim berusaha menggunakan baterai cadangan untuk menghidupkan kapal, tapi kapal malah terjadi kebocoran pipa dikarenakan ada gelombang kejut yang dihasilkan dari baterai. Mike meminta tim Herring agar melakukan pencarian di mana misil itu diluncurkan sambil menunggu mesin diaktifkan agar setidaknya mereka dapat menahan serangan selanjutnya. Apalagi baterai cadangan itu hanya dapat menembak dari jarak dekat saja. Di tempat lain, sabung orang lagi-lagi digelar, di mana si Ares, anak buah si Stavros, berhadapan dengan si Ucup, anak buah si Giorgio. Saat semua orang fokus pada pertarungan, Tom diam-diam cari perhatian Lucia dengan memberikannya handuk. Tom melihat kalung yang dipakai si Lucia sama persis dengan yang dipakai si Giorgio saat membuka ruangan rahasia. Dalam pertarungan itu sendiri, si Ucup harus kalah dari si Ares dan Lucia memperingatkan si Tom agar berhati-hati. Be careful. Gentlemen don't last long around here. Kita ke tim Herring setelah melakukan penyelaman, mereka akhirnya tiba di sebuah gua dan mulai melakukan penelusuran.
Vulture team has landed. So far, nothing's crawled out of the dark. Talk about creepy. Tiba-tiba misil kembali dilesakkan, tapi untungnya mereka berhasil menangkis serangan itu dengan tembakan jarak dekat. Ya, si Mehmet memperkirakan kalau tembakan kedua itu dilepaskan di tempat yang berbeda. Dengan begitu, tim Herring akan dibagi menjadi 2 tim untuk melakukan pencarian di mana misil-misil itu dilepaskan. This is Cobra Team moving on secondary target now. Setelah ditelusuri, ternyata pelakunya adalah orang yang sama, tapi berpindah-pindah menggunakan sebuah kendaraan. Membuat Mike mengerti kenapa musuh tidak menembak secara terus-menerus, padahal kapalnya tidak melakukan perlawanan. Karena mereka juga membutuhkan waktu menembak dengan posisi yang berbeda-beda. Untuk itu, Meylan mengajak si Pogba untuk memindahkan mesin helikopter pada kapal karena yang ditakutkan mereka akan menembak lagi saat mendapatkan posisi yang pas. Di pihak lain, si Koplok Giorgio memerintahkan anak buahnya yang lain melempar si Ucup setelah dia kalah dalam sabung orang. Anjing, kejam sekali ini anak Dajjal. Sasa menemukan ceceran solar di hadapannya, tanda kalau pihak musuh sudah berada dekat dengan mereka. Dan benar saja, tak lama setelah itu, saat makan siang, Tom lagi-lagi caper sama si Lucia dengan cara menuangkan tuak asal Perancis pada gelas si Lucia. Giorgio yang gak begitu senang melihatnya menyuruh si Tom agar beradu pencak silat dengan si Ares. Tapi Lucia melarangnya. Enough fighting for one day, you child. Balik lagi ke kapal, hantaman misil itu menyebabkan kerusakan di bagian belakang kapal, tapi untungnya tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Singkatnya, tim Herring berhasil menemukan pelaku penembakan misil itu, lalu memberitahu tim Cobra agar menuju TKP sama-sama menggerebek mereka. Roger, Vulture, on our way. Mother. Readying the weapon, we need to move now. Explosives ready, let's move. Anchor holding, light strain. About 60 seconds out. Make that night! Tim Herring melapor tidak menemukan operator misil itu, jadinya mereka kesulitan untuk menghentikan penembakan. Untungnya, tim kapal berhasil memanfaatkan mesin helikopter sehingga seluruh sistem perapian dan kelistrikan kembali normal untuk sementara. We did it! Port ahead 2/3, starboard back full. Aye, sir. Combat systems up and running. Target friendly I say again, clear the area. We can't wait. Done. Tiba di kapal, tim meyakini kalau yang menembak mereka tadi adalah anak buah si Omar, tapi pertanyaannya, dari mana mereka memiliki senjata canggih seperti itu? Beralih ke Yunani, Tom akhirnya menerima tantangan si Ares demi mendapatkan kepercayaan dari si Giorgio.
Selesai bertarung, Tom diajak Lucia ngobrol di kamar, membahas tentang virus yang beberapa tahun ke belakang menyerang dunia. Virus itu begitu banyak membunuh manusia, dan sebagian virus menyerang tanaman herbal yang ada di Yunani. Hingga membuat tanaman itu menjadi seperti narkomar yang disebut nostos, yang apabila diminum akan menghasilkan efek halusinasi yang luar biasa. Sambil menawarkan minuman tersebut, Lucia mengajak Tom kerja kelompok agar sama-sama bisa pipis enak. Di awal episode ketiga ini, kita dipertemukan lagi dengan sosok perempuan pembawa benih sawit Afrika itu yang kini menuju salah satu tempat di Aljazair, yaitu Oran. Ternyata tak hanya si ibu saja yang pergi ke sana, Mike juga mengirim tim darat ke lokasi tersebut menggunakan helikopter. Sesampainya di sana, Sasha melapor bahwa orang-orang sekitar nampak gak nyaman ketika melihat orang kulit putih berada di wilayah mereka. Sasha dan Kandi kemudian bertanya pada salah satu pemilik toko tentang si Mahmud ataupun keluarganya. Awalnya si pemilik toko tak mau memberikan informasi apapun, namun setelah terus didesak dengan alasan kalau keluarga si Mahmud sedang dalam bahaya, orang itu pun akhirnya memberitahu. Di saat bersamaan, ibu-ibu pembawa biji sawit tadi didatangi oleh seseorang yang tidak lain adalah Omar. Kita ke Yunani setelah melakukan pipis enak, Tom diam-diam mencuri kalung si Lucia yang masih dalam pengaruh nostos. Tom sempat bertemu dengan si Giorgio yang nampaknya kali ini mulai menyukai Tom, menegaskan kalau dia ingin melakukan sesuatu yang besar bersama Tom. Giorgio. See you later, killer. Setelah si Giorgio pergi, Tom masuk ke sebuah ruangan memanfaatkan kunci milik Lucia. Selain mencari tahu bisnis apa yang dikerjakan Giorgio, dia juga ingin mengetahui si Giorgio bekerja untuk siapa. Singkatnya, Sasha dan tim telah tiba di lokasi keluarga si Mahmud, namun tempat itu sudah dijaga ketat oleh anak buah si Omar. Sehingga Sasha meminta tim untuk berpencar agar mereka bisa melindungi keluarga si Mahmud. Nah, Sobat Kompa, ternyata ibu-ibu pembawa biji sawit itu merupakan nenek si Mahmud yang berusaha melindungi benih-benih itu dari tangan orang jahat. Dia mengaku cucunya alias si Mahmud hanya memberi bekal perjalanan saja dan tidak memberikan apapun selain itu. Omar yang tidak percaya segera memeriksa barang bawaan si ibu dan benar saja tak ada apa-apa di sana selain peralatan make up. Denny sebenarnya sudah mendapatkan bidikan, tapi Sasha menahannya sebelum pintu berhasil didobrak. Tapi sialnya situasi di dalam malah semakin buruk setelah si Omar akhirnya berhasil menemukan apa yang dia cari. Si ibu berusaha melakukan perlawanan, tapi si Omar segera mengeluarkan pedang karahaannya lalu membunuh si ibu. No advantage. Alpha Charlie, I'm losing him. Charlie, be advised. Hold fire, Charlie, stand down. Sasha yang tak mau kehilangan Omar begitu saja, coba memasukkan alat pelacak ke dalam kendi lalu memberikannya sebagai hadiah. Tapi pengawal si Omar malah melempar dan memukul Sasha dengan senjata. Untungnya Sasha berhasil menempelkan alat pelacak itu sambil terjatuh. Berkat Sasha, tim jadinya bisa mengetahui rute perjalanan yang sedang dilalui oleh si Omar. Dan kini mereka sedang menuju Pulau Sardinia yang berada di Italia. Mike tahu kalau pulau tersebut adalah pulau terbuka, jadi siapapun bisa masuk ke sana, termasuk orang-orang di negara lain yang akan melakukan kesepakatan.
karena orang-orang Italia tak ada yang menjadi target incaran mereka. Sedangkan Giorgio kembali mendapat omelan yang entah dari siapa lewat sambungan telepon, yang jelas orang yang bicara dengan si Giorgio itu mewanti-wantinya agar jangan sampai kena tipu. Giorgio yang kesal menyuruh kakaknya agar lain kali dia saja yang bicara dengan bosnya. You people, you're just no fun. Tiba di Pulau Sardinia, rombongan si Giorgio langsung dihibur dengan sabung orang ala-ala Italia. Tapi tentu saja, tujuan si Giorgio datang ke sana bukan untuk melihat itu saja, melainkan akan bertransaksi dengan si Omar mengenai biji sawit Afrika itu. Giorgio berani membeli dengan harga $10 juta, tapi Omar menolak, mengingat banyak pihak yang menginginkan barangnya itu, termasuk Angkatan Laut Amerika. Saat mendengar itu, Tom sengaja tak bereaksi berlebihan, meskipun dirinya sangat terkejut. Omar tak mau menjual barangnya 10 juta, tapi ingin 200 juta. The number is 200 million. Giorgio langsung tertawa karena menurutnya ini merupakan sebuah pemerasan. Lagian tak akan ada pihak yang akan berani membayar harga sebesar itu karena hanya pihaknya lah yang bisa mengolah biji sawit Afrika itu. Sembari mengancam akan membunuh si Omar dan membinasakan sukunya. Melihat situasi yang semakin memanas, Lucia segera menengahi mereka dengan menaikkan tawaran sebesar 20 juta dengan metode pembayaran 10 juta di muka dan 10 juta lagi setelah panen. Omar awalnya kurang sreg dengan penawaran Lucia, tapi karena dia tahu susahnya bila berurusan dengan seorang uhti, akhirnya dia pun terpaksa setuju. Lumayanlah daripada pulang gak bawa uang. Setelah kesepakatan tercapai, Giorgio mengajak si Omar untuk melihat dulu pertunjukan yang akan dia sajikan, hitung-hitung merayakan kesepakatan. Iranian, come. You will be my guest. Di saat bersamaan, para angkatan laut ini sudah tiba juga di pulau tersebut yang dipimpin langsung oleh Kapten Mike. Mereka mengaku memang melihat helikopter yang dipakai si Omar, tapi orangnya tidak ada. Karena si Omar sedang menjadi tamu kehormatan menyaksikan pertarungan sabung orang. Sebelum diturunkan, Tom diurus dulu oleh seorang aki-aki yang biasa disebut dengan panggilan Il Todore, filsuf atau sejenis motivator lah. Sambil memperbantangannya, dia berkata bahwa hancurnya bangsa kuat seperti Aztec, Romawi, Viking, dan sebagainya bukannya musnah akibat perang, tapi oleh satu setting yang sama, yaitu hasrat. Jadi, mereka membunuh orang bukan hanya untuk menguasai atau melindungi diri, melainkan untuk olahraga dan kesenangan semata. Si filsuf ini kemudian menaburi lengan si Tom dengan sedikit bon cabe, biar ketika pukulan itu kena mata, maka musuh akan merasakan perih dan hilang keseimbangan. Tom pun masuk ke arena disambut gemuruh dari para penonton. Tim Angkatan Laut tiba juga di lokasi tersebut dan akhirnya ngeh kalau petarung yang ada di bawah adalah mantan kapten mereka. Mike punya ide untuk turun melawan Tom agar mereka bisa bertukar informasi. Why am I not surprised? Per l'opportunità di navigare. Ai disperati, gente! Chi tra di voi sarà coraggioso? Io! Hercules. Saat Tom dipukul, Lucia terlihat sangat khawatir dan itu membuat Sasha sangat cemburu. Let me guess. You're here for seats. It's in the VIP box. I can't watch this. Then don't. Everybody can deliver it. Remember you said that. Giorgio wants it. Ketika pertandingan selesai, mereka akan langsung pergi karena Lucia juga sudah mendapatkan benihnya.
Namun tiba-tiba Danny melempar bom asap yang Giorgio kira itu adalah perbuatan si Omar. Where's Giorgio? He made it out. All clear. Tom meminta Lucia untuk menyerahkan benih itu, lalu meminta Mike membawanya ke kapal sekaligus menjadikan Lucia sebagai tawanan. Sedangkan Tom akan membantu yang lain agar dapat lolos dari tempat ini. Sialnya ketika hendak dibawa, Mike malah kena tusuk sehingga Lucia bisa melarikan diri. Tom mengarahkan tim agar keluar lebih dulu, biar dia yang mengelabui Giorgio, memanfaatkan kepercayaan Giorgio pada dirinya. Hold your fire! Jeez, where the hell have you been? This way. Masalahnya ketika pasukan Giorgio dan Omar saling berhadapan, di saat itu juga Lucia memberikan informasi bahwa Tom adalah bagian dari Angkatan Laut Amerika. The U.S. Navy is here. Who? Hercules. No. Dengan begitu, Tom jadi tahu telah terjadi sesuatu pada Mike. Segera memberitahukan hal itu pada mereka. Kabar terlukanya Mike sampai ke telinga kru kapal yang membuat Kapten Maylan berpikir akan memindahkan kapal ke lokasi yang lebih dekat dengan pulau agar lebih mudah melakukan pencarian. Tom dan tim darat juga sedang memikirkan bagaimana cara agar mereka segera menemukan Mike yang sedang terluka. Karena masalahnya mereka tidak tahu kemana arah Mike dan mungkin saja dia sudah ketangkap musuh atau tewas di suatu tempat. Makanya Tom ingin tim melakukan pencarian secara terpisah agar mereka dapat informasi lebih banyak. Tapi si Fletcher gak setuju mengingat pasukannya jauh lebih sedikit daripada pasukan musuh. Setidaknya kalau terjadi baku tembak, ada kemungkinan bisa selamat. Tapi nyatanya anggota tim lebih memilih ide Tom yang mereka nilai lebih rasional. Kalau urusan perang mah, mereka juga sering mengalami situasi sulit seperti ini sebelumnya. Di pihak lain, Giorgio dan Lucia kena marah bos mereka yang tidak lain adalah ayah mereka sendiri yang biasa disebut Il Todore, sang filsuf yang tadi mengurus si Tom sebelum bertanding. Karena bisa-bisanya mereka tidak mengenali Tom, sang pahlawan dunia. Pokoknya dia tidak mau tahu, Giorgio harus segera mendapatkan benihnya dan Lucia ditugaskan untuk mencari keberadaan kapal Nathan James di lautan. Yakin kalau kapal Amerika itu tak berada jauh dari lokasi pulau. Shut up! Listen! Okay. You will get your mongrels. Clear? Yes. There, but you will find it and you will sink it to the bottom of this godforsaken island. Yes. Ketika mau keluar, Giorgio langsung dihadang si Omar yang menginginkan barang atau uangnya kembali. Tapi si Giorgio bersedia membayarnya 2 kali lipat asalkan Omar mau membantunya merebut kembali benih itu dari tangan orang Amerika. Saat melakukan pencarian, tim kembali dipecah, dibantu helikopter yang kini ikut melakukan pencarian. Namun tiba-tiba, Too many! It's too hot! Mother, we're taking heavy fire. Hang on! karena terlalu banyak musuh, Sasha memutuskan untuk tidak melakukan kontak senjata. Lagi pula mereka tidak menemukan keberadaan Mike ada di sana. Meskipun nasib Mike masih abu-abu, tim tetap akan melakukan pencarian, menyisir lokasi hingga ke rumah-rumah warga. Here. No sign of hostiles.
Mike has to be heard or pinned down. I know. All teams, this is Vulture. We need to sweep the... Everyone else, we need to circle out from each rally door, do whatever you have to, but find him. Captain Chandler? You heard right. Just can't help yourself, can you? Mike sendiri terpaksa masuk ke salah satu rumah warga karena sudah tak tahan lagi menahan sakit. Untungnya yang punya rumah bersedia mengobati Mike, memberinya sebuah nostos, minuman herbal yang mengandung narkomar, agar Mike tidak terlalu fokus pada lukanya. Sama halnya dengan Mike, perempuan ini juga kehilangan putranya saat wabah flu merah menyerang dunia. Sementara di luar, tim masih melakukan pencarian, tapi warga di sana mengaku tak melihat ciri-ciri orang yang mereka sebutkan. Mereka juga harus berhati-hati karena anak buah si Omar dan juga Giorgio sama-sama tengah melakukan pencarian. Rumah itu tiba-tiba diketuk oleh seseorang dan perempuan itu menyuruh Mike agar segera kabur. Dove? Chi? Abbiamo seguito il suo sangue. Nah, karena si Mike ini sedang dalam pengaruh nostos, dia sempat membayangkan masa-masa indah bersama istrinya. Gak sadar kalau dia sudah jatuh dari lantai 2. Kita beralih ke kru kapal Nathan James yang menemukan adanya sinyal dari kapal lain. Setelah diselidiki, ternyata itu adalah kapal perang Yunani. Karena mereka tidak tahu kapal itu musuh atau bukan, mereka memilih untuk sembunyi, mematikan seluruh sinyal komunikasi sambil terus mengamati secara sembunyi-sembunyi. Yah, di dalam kapal Yunani itu ternyata sudah ada Lucia yang bekerja sama dengan si Stavros mencari kapal Nathan James. Almost an hora pulang, Lucia. It's out there. I can feel it. Tom, Sasha, dan Fletcher mendengar bocoran kalau pihak musuh baru saja melihat orang Amerika keluar dari rumah warga dalam keadaan terluka. Tom yakin kalau itu adalah Mike. Mike sendiri yang masih di bawah pengaruh nostos terus berhalusinasi tentang istrinya sampai dia melihat menara katedral tak jauh dari sana. Sedangkan mereka terlambat datang ke lokasi, hanya menemukan mayat wanita malang itu terbunuh beserta bercak darah yang masih tersisa di dalam rumah. Sasha menyimpulkan kalau wanita ini tewas gara-gara melindungi Mike. Masuk ke sebuah gereja, Mike langsung memecahkan kaca dan saya belum tahu apa yang akan dilakukannya. Yang jelas, si Dottore bersama anak bungsunya sedang mengembangkan tanaman agar bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan mereka. Effects, no hindrance of other normal brain function. My boy. They're gonna get those seeds, they're gonna get them, Dad. Di dalam kapal, Alisa melihat sebuah kilatan cahaya yang sepertinya ingin menarik perhatian mereka. Lalu setelah diselidiki, kilatan cahaya itu merupakan sandi Morse milik Kapten Mike. Dan lokasinya berada di atas menara katedral. Charlie Oscar's location. He's at the cathedral. Copy that. Let's go get him. Vulture team is approaching the cathedral. Miller, Green, you're with us. Burke. Namun tak disangka pasukan musuh juga ternyata sudah ada di sana hingga baku tembak pun tak bisa dihindari lagi. Sunshine, we need to extract. Giorgio dan Omar tiba di lokasi untuk mengambil benih mereka. Tapi si Giorgio yang udah kesal dari kemarin malah menembak si Omar dari belakang. Menariknya, meskipun udah kena tembak, mata si Omar masih tetap bisa bolotot. Melihat adanya pergerakan dari atas udara, kapal Yunani ini langsung membidikan misilnya pada helikopter tersebut. Untungnya Sansen, sang pilot, langsung menukik ke bawah bukit menghindari ancaman. Nice trick, Warren. Mother, we should recommend we engage the Greek ship. We know where she is. Negative. Where did they go? I don't know.
Tom akhirnya berhasil menemukan Mike dalam keadaan setengah sadar, mengingat kembali saat-saat awal dia bertemu dengan Tom. Mike juga melihat anak buahnya sedang mempersiapkan granat untuk jaga-jaga kalau-kalau helikopternya tak kunjung datang. Sesuai dugaan, helikopter memang sulit keluar dari bidikan kapal Yunani itu karena baru juga muncul ke permukaan. Mereka sudah kembali diincar. We have a target. Alhasil, kapal Nathan James pun terpaksa mengeluarkan misil untuk melindungi helikopter. Meskipun pada akhirnya posisi mereka ketahuan musuh. Dengan begitu, Stavros merubah bidikan misilnya jadi ke arah kapal Nathan James. Bukannya membalas, kru kapal malah mengaktifkan sistem 0K, sistem di mana kapal akan bergerak tanpa bisa dilacak oleh GPS rudal. 290. Heads up, track 23345. Don't go away. Did we hit it? It's like we fired at the Ghost. Missile splashed. That ship can't see us. Kembali ke menara katedral di mana pasukan musuh sudah siap pendobrak pintu menara, Mike yang masih setengah sadar menempatkan dirinya di antara halusinasi dan kenyataan. Damn right. The last minute frago. Lucas! Turning steel! Dalam situasi seperti itu, untungnya helikopter tiba di saat yang tepat hingga mereka berhasil menyelamatkan Mike dan juga mengamankan benih sawit itu. Berhasilnya Angkatan Laut Amerika membawa benih itu tentu saja membuat Todore murka lalu menyalahkan dua anak manjanya ini. Hanya saja Todore langsung diam dan bersedia mendengarkan anak bungsunya bicara. Dad, look, maybe there's another way to get our seats. Membuat Giorgio dan Lucia memandang aneh sikap bapaknya tersebut. Singkatnya, helikopter pun tiba di kapal. Mereka langsung mengevakuasi Mike beserta biji sawit Afrika itu. Dan yang tak kalah penting, ini adalah kali pertama Tom menginjakkan kakinya lagi di kapal tempur Nathan James setelah hampir kurang lebih 2 tahun. Setelah beberapa jam mendapatkan penanganan, Mike akhirnya mulai siluman dan langsung tenang saat melihat benih itu bisa terselamatkan. Sedangkan kru kapal mulai membicarakan Tom yang kini sudah kembali ke kapal Nathan James. Bahkan usut punya usut, ada sebagian kru kapal yang mulai kehilangan respek terhadapnya karena selalu seenaknya keluar masuk kapal, padahal mereka masih sangat membutuhkannya. Berbeda dengan si cantik Candy, yang menganggap kembalinya Tom ke kapal ini adalah sebuah rencana Tuhan kalau Tom memang ditakdirkan untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Dia mengaku sangat berterima kasih pada Tom karena berkat jasanya negaranya bisa selamat dari wabah virus yang mematikan itu. Makanya merupakan suatu kebanggaan buat Candy bila sekarang dia bisa berjuang sama-sama dengan Tom. The fault, dear Brutus, is not on our stars, but on ourselves. Ya, ternyata pria bernama asli Paul Pelek ini, selain seorang motivator, dia merupakan seorang ilmuwan penemu bioinformatika modern dan biologi komputasi. Memiliki 3 anak, Lucia, Giorgio, dan 1 anak lagi bernama Christos, tapi keberadaannya masih belum diketahui. Si Pelek ini dikenal sebagai orang brilian, pintar, tapi dianggap berbahaya secara moral dan etika. Makanya dia pernah didakwa 6 tahun lalu, kemudian kabur dari Amerika. Tapi Tom punya pikiran lain, dia ingin memanfaatkan kejeniusan si Pelek itu untuk kemajuan dunia. Khususnya dalam soal tanaman di tengah kondisi bumi yang sudah tidak subur lagi.
Jadi sekarang mereka tinggal menangkapnya, lalu mengubah arah pikiran si Peleg ke arah yang positif. Tapi Melan sama sekali gak setuju setelah apa yang dilakukan si Peleg beserta kedua anaknya terhadap mereka. Bahkan sampai sekarang, kapal Yunani pun diturunkan untuk memburu mereka. Menurutnya masih banyak ilmuwan Amerika lain yang jauh lebih pintar daripada si Peleg. Apalagi benih Afrika itu sudah ada di tangan mereka, tinggal bagaimana cara para ilmuwan itu memanfaatkannya. We have orders from the National Command Authority to get them back to the States post-haste. Port at Naples in 8 hours. That is our mission. Setelah rapat selesai, Melan memanggil Tom menyampaikan beberapa surat dari Presiden. Yang pertama, Presiden telah menghapus hukuman saat Tom mengeksekusi Allison waktu di season ketiga film ini. Kedua, Presiden akan mengaktifkan kembali jabatan Tom sebagai kapten jika Tom masih berminat memimpin kapal ini. Melan sendiri secara pribadi ingin Tom segera memutuskan pilihannya agar tidak terjadi kesimpang siuran status Tom di kapal ini. Karena bagaimanapun juga, kapal Nathan James ini seolah-olah memang sudah ditakdirkan menjadi milik Tom. Nah, si Fletcher ternyata diam-diam mengakui kalau ide si Tom itu sangat bagus. Kalau memang si Fletcher itu orang jenius dan bisa merubah ekosistem tanaman di bumi, apa salahnya bila mereka mengajaknya kerjasama? Tapi Sasa beranggapan kalau ide itu terlalu berlebihan. Dia setuju dengan Melan bahwa orang pintar itu banyak, bukan hanya si Peleg saja. Padahal Fletcher tahu alasan Sasa tidak setuju karena dulu Sasa pernah dicampakkan oleh si Tom. Dr. Rios mengabarkan bahwa Mike sering berhalusinasi seperti orang yang habis mengkonsumsi sesuatu yang mengandung halusinogen. Namun meskipun begitu, Dr. Rios mengatakan bahwa Mike akan segera baik-baik saja, membuat Tom merasa senang dan lega. Tapi Tom sangat merasa bersalah saat melihat Kathleen memasang muka benci pada dirinya. Mungkin karena gara-gara melindungi Tom, ayahnya jadi tewas. Setelah itu, Tom menghubungi anak pertamanya, mengatakan bahwa dia akan segera kembali setelah masalah ini selesai. It's okay, Dad. Don't worry. We got this. How are you? I'm good, Ash. A sailor belongs at sea. I'll finish this thing and come home to you and your brother as soon as I possibly can. Mike bercerita pada Jeter mengenai pengaruh Nostos terhadap pikirannya, di mana herbal itu membuat halusinasinya nampak begitu nyata seperti dia melintasi lorong waktu. Mike menceritakan itu pada Jeter karena Jeter juga sama-sama kehilangan keluarganya. Siapa tahu dia juga berminat. Sedangkan di ruangan informasi, Allison dan satu rekannya menemukan saluran radio yang meminta pertolongan. Dengan alasan mesin kapal mereka mengalami kerusakan, banyak yang sakit, dan juga menderita kelaparan. Melan sebenarnya agak sedikit ragu karena dia khawatir kalau panggilan itu merupakan sebuah jebakan dari si Peleg. Lagi pula, mereka sedang membawa sesuatu yang penting bagi umat manusia, yaitu benih sawit itu. Namun meskipun dia memiliki kekuasaan untuk memutuskan sesuatu, dia coba berkonsultasi pada Tom terlebih dahulu, dan Tom ingin Nathan James menyelamatkan kapal tersebut terlebih dahulu. El Alamein, this is the... Yes, I'm getting official team. Go ahead, please. We have your location. We'll be with you in the hour. Dan memang benar, kapal itu sudah hampir tenggelam karena kemasukan air. Tim coba mendekat sambil masih dibayangi kekhawatiran karena bisa saja ini adalah sebuah jebakan. That boat's definitely right. We take no chances. They are hostile until we see. You're clear to approach. Copy, Sunshine. Approach from the stern. Steady. Keep her steady. Sit down. Stay where I can see you. Step aside. U.S. Navy, okay? We're here to help you. Everybody down. Hands up. Move. Come out where you are. Get down. Down. You sit down. Terlebih lagi si Burke yang masih trauma dengan peristiwa yang menimpa kakaknya si Cameron. Bahkan ibu-ibu yang membawa bayi pun dia anggap membawa granat. She's got her hands.
What's he got? Setelah semuanya dipastikan aman, tim lalu membawa mereka ke kapal induk untuk mendapat makanan dan juga obat-obatan. Momen tersebut dimanfaatkan oleh Tom untuk mendekati Kathleen lalu meminta maaf atas semua yang terjadi pada ayahnya. Tapi Kathleen sepertinya gak peduli lalu mengingatkan Tom agar jangan lagi merasa paling penting di dunia ini. Sama halnya dengan Burke yang terus melanjutkan sensinya hingga ke dalam kapal. Dia terus memeriksa tas orang-orang itu meskipun tadi sudah diperiksa oleh Danny. Hal itu membuat Danny merasa perlu untuk menenangkannya. Tapi Burke malah marah, mengaku masih banyak orang yang gak dia percaya, termasuk Kapten Tom yang sampai saat ini tidak mau memakai baju seragamnya. Sementara Miller memberikan tanaman nostos itu pada Dr. Rios setelah dia menemukannya di salah satu penumpang. Nah, di antara salah satu penumpang itu ada seorang pria bernama Harry, tapi bukan Harry anaknya Cemimin. Dia merupakan rekan dari si Fletcher, sama-sama berasal dari Inggris. Dia mengaku diutus oleh instansi Inggris bernama Riper House untuk mengambil alih benih tersebut dari tangan Amerika. Karena pihak Inggris telah memutus hubungan dengan pihak Amerika. Jadi mereka ingin mengelola sendiri benih itu dengan mendatangkan seorang ilmuwan yang sudah dikenal di dunia dan akhirat. His name would happen to be Velig. Ya, ternyata si Peleg sudah menggandeng pihak Inggris untuk melanjutkan rencana penelitiannya dengan menjanjikan makanan yang melimpah bagi negara David Beckham tersebut. Si Fletcher sendiri sepertinya gak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah perintah. Di ruangan lain, Kara berkomunikasi dengan pesawat Amerika yang akan terbang menuju Italia mengambil benih tersebut. Namun tiba-tiba jaringan mereka terputus dan tak bisa dihubungi kembali. Beberapa lama kemudian mereka dapat kabar kalau pesawat yang akan membawa benih itu ditemukan jatuh di dekat wilayah Italia. Yakin kalau itu pasti ulah si Peleg. Dengan begitu, Maylan memutuskan untuk mengantarkan sendiri benih itu ke Norfolk, Amerika. Tapi Tom menyarankan Maylan agar tidak melakukan itu karena kalau pulang ke Norfolk, mereka otomatis akan melewati jalur Gibraltar. Anjing. Mereka otomatis akan melewati jalur Gibraltar yang menjadi pusat kekuatan si Peleg. Makanya Tom tetap dengan saran pertamanya, yaitu menangkap si Giorgio beserta si Peleg yang kini masih berada di Italia. Maylan jelas menolak saran Tom, apalagi saat ini dia masih berstatus sebagai penumpang di kapal ini. Dan jika Tom ingin sarannya didengar, makanya dia harus mengenakan seragamnya. Jeter kemudian menyarankan Tom untuk mengambil kembali jabatannya karena kapal ini masih membutuhkan dirinya. We were broken. You may have turned your back on your calling. But for 16 months, the rest of us pressed on and led you back to the Nathan James. Alhasil, Tom pun mencukur kumis, jenggot, dan baoknya untuk menjadi Tom yang selama ini mereka kenal. Sasa yang melihat itu sangat terkejut, senang karena mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama lagi. Attention to oath. Ya, sumpah setia Tom sebagai perwira itu didengar oleh seluruh awak kapal yang membuat mereka merasa senang sekaligus gak percaya kalau Mahapaduka lore mereka telah kembali lagi. So help me God. So help me God. Welcome back. Sir. Thank you, Diaz. Beralih ke si Peleg yang marah-marah pada Laksamana Demetrius karena anak buahnya si Stavros sampai saat ini belum juga merebut kembali biji kelapa sawit Afrika itu dari tangan Angkatan Laut Amerika. Karena itu bisa menghambat penelitiannya dan secara otomatis belum bisa menyediakan makanan yang berlimpah bagi rakyat Yunani. Kembali ke kapal, Mike memberitahu para stafnya kalau mereka akan menemui sebuah pesawat Amerika di Pulau Tregua untuk menyerahkan benih sawit itu agar dapat langsung dikelola oleh para ilmuwan. Dan tugas penyerahan benih itu akan dilakukan oleh Sasa.
Dan setelah misi itu selesai, mereka akan melanjutkan ke misi yang kedua, yaitu menangkap si Peleg beserta anak-anaknya. Mike juga mengucapkan rasa terima kasihnya pada Fletcher yang sudah membantunya sampai sejauh ini. Fletcher menunjukkan wajah yang gak enaken karena memang dia sudah berniat mencuri benih itu dari mereka. Ditambah lagi, Fletcher terus dikompori oleh si Harry agar secepatnya mengambil benih itu sebelum Tom dan kawan-kawan mencurigai mereka. Fletcher sebenarnya agak ragu, apalagi dirinya sudah diperlakukan dengan baik oleh orang-orang di Nathan James. Tapi karena ini adalah tugas, dia pun akhirnya setuju. The new battle lines have been drawn out. You can procure them for me and get me off this ship before she makes. They asked me if you could be trusted. Known Fletcher longer than anyone. Harry menyuruh Fletcher agar menghubungi nomor yang ada di tangannya dan katanya itu adalah nomor depdagrinya Inggris. Kapal Nathan James sendiri kini berlayar menuju Pulau Tregua, di mana nantinya mereka akan menyerahkan benih itu untuk dibawa ke Amerika. Untuk perjalanan kali ini pastinya terasa menyenangkan karena Nathan James akan dipimpin oleh 2 komandan. Dan untuk merayakannya, Mike memberi Tom cerutu dedemit yang entah dari mana dia membelinya. Perasaan gak pernah ke warung dia mah ya. Fletcher menghubungi nomor yang kata si Harry merupakan nomor depdagri Inggris itu. Namun ternyata Esther's. ya, Lucia ingin Fletcher membawa benih itu ke Pulau Asteris, lalu setelah barangnya sampai, dia ingin Stavros menenggelamkan kapal Nathan James. Over now. Want you to sink Nathan James? Yes, ma'am. Fletcher langsung masuk ke ruang peralatan, berpura-pura untuk mengambil barangnya, padahal dia mengambil alat menyelam agar bisa digunakan Harry saat kabur membawa benih itu. Let's hope so. Well, cheers. Sasa pamit pada Tom karena sebentar lagi dia akan naik pesawat ke Amerika untuk mengawal benih itu tiba dengan selamat. Tak lama kemudian si Fletcher muncul dengan wajah tanpa dosanya, meminta doa sang pacar agar dia bisa selamat dalam misi memburu si Peleg. Sementara itu di ruang radar, tim melihat setidaknya ada 3 kapal perang Yunani yang mengikuti arah mereka. Meskipun mereka yakin kapal-kapal itu tak akan berani menembak karena benihnya masih ada di dalam kapal, tapi tetap saja itu akan menggagalkan rencana mereka yang akan menyerahkan benih itu ke utusan Amerika. Makes 3 all day. Confirming contact Bravo is the same Greek warship we encountered off Sardinia. Bellic. He won't fire at us with the seeds on board. Find us a spot to hide. Si Mehmet menyarankan agar mereka berlindung sementara waktu karena tak jauh dari sana, kira-kira 1 jam lah, mereka akan sampai di sebuah pulau kecil bernama Asteris. Pulau yang akan digunakan Lucia sebagai tempat penjemputan si Harry dan Fletcher. Makanya Fletcher segera memberitahu si Harry agar bersiap-siap 1 jam lagi. Mailan, Kara, dan satu lagi siapa namanya saya gak tahu ya, terus memantau kira-kira kapal Yunani mana yang memberikan perintah agar mereka mengetahui strategi apa yang akan mereka lancarkan. Tapi si Tom selalu punya rencana tersendiri. Dia tahu kalau kapal-kapal itu akan sengaja menyeret kapalnya ke Pulau Asteris karena mereka ingin melakukan perang darat agar mereka bisa menyelamatkan benihnya. Makanya Tom memutuskan untuk membanting kapalnya ke perairan terbuka meskipun jalur tersebut sedang terjadi hujan badai. Jeter dan Mike sempat khawatir karena sekarang posisi mereka sangat tidak menguntungkan. Selain diapit oleh 3 kapal musuh, mereka juga harus menghadapi badai. Tapi Tom akan menjalankan strategi Trafalgar di mana kapal akan berbalik dan menyerang lalu menerobos barisan kapal musuh. Circle William is set. Generators 1, 2, and 3 all See, we're set. Time 17:21. Take
You're going to try to lose us in the storm! Εκτός αν πυροδοτήσουν. CIC bridge, TAO fired defensive. Posture Alpha. Step aside. Fire control radar detected. Rusia sebenarnya bisa saja menembak kapal Nathan James, tapi dia tidak melakukannya karena di dalam kapal tersebut terdapat benih yang mereka butuhkan. Hingga akhirnya mereka pun hanya bisa saling bertatapan tanpa mengucapkan punten, cuma numpang lewat. Masalahnya kali ini mereka harus menghadapi terjangan badai yang luar biasa dahsyatnya. Karena kapal terlalu berat ke kiri, Tom menyuruh Sasha agar mengatur beban kapal sesuai dengan goyangan badai. Completely washed out, sir. Alpha and Charlie are still on it. We're coming up on another one. We don't lose them before the wind shifts, we never will. We'll go. Tapi situasi seperti itu malah dimanfaatkan si Harry dengan berpura-pura sakit agar dibawa ke ruangan medis tempat di mana benih itu disimpan. Karena badai besar itu terus berlanjut, maka sepertinya kapal akan kembali ke jalur Pulau Asteris. Hard left rudder! Hard left rudder right! Kara pun pingsan setelah tadi bertabrakan dengan besi kapal. Untungnya selain punya gelar dokter, Rios juga pernah sekolah di Banten jadi tukang urut. OOD, you have the con. Come to course 2-1. Helm, right standard rudder, steady course 2-1. Kita ke si Harry setelah mendapatkan perawatan, dia malah diam-diam mengambil jarum suntik. Lalu setelah itu, dari pusat komunikasi, perempuan yang saya gak tahu namanya siapa ini ya, memberitahu para staf kapal bahwa si Fletcher tadi siang bukan nelpon pihak Depdagri Inggris, melainkan kapal Yunani. Makanya kapal-kapal itu bisa mengetahui kemana tujuan mereka sebenarnya. Sadar kalau posisinya sudah ketahuan, Fletcher melarikan diri lewat pintu belakang, lalu menggebuk petugas yang berniat menghentikannya. Begitupun dengan si Harry yang terus berusaha mempertahankan benihnya. Blowing doors are open for 1 Alpha GTM. We're taking... I'm going up to reset manually. Copy. Cooper, here. Tom yang melihat banyak korban di ruang medis dan benih itu sudah tidak ada, baru sadar kalau pelakunya adalah si Harry, pemimpin kapal nelayan yang tadi pura-pura sakit. Alarm berbahaya pun dinyalakan untuk menyisir lokasi memburu pelaku. Make way. Si Pogba yang belum tahu kalau orang ini adalah penjahatnya, malah meminta si Harry agar masuk kembali ke dalam kapal. Alhasil, dia menjadi korban keganasan si Harry berikutnya. Tom sebenarnya berhasil menembak dari kejauhan, tapi benih itu keburu diserahkan pada si Fletcher. Captain, stay with me! Sasha coba membujuk si Fletcher agar tidak nekat, lalu menyerahkan benih itu. Tapi si Fletcher gak peduli, kagok edan terjun ke laut. Membuat Sasha sangat kecewa. Pagi harinya helikopter diterbangkan untuk melakukan pencarian terhadap si Fletcher. Tapi sampai pukul 9 pagi, mereka tidak menemukan apapun di lautan.
Akibat dari badai besar semalam, mengakibatkan Jeter terlihat mual-mual dan sepertinya ingin muntah. Wah, curiga lagi ngidam ini mah ya. Para staf kapal semuanya hampir tidak mempercayai kenapa Fletcher melakukan hal seperti itu. Terlebih lagi Sasha yang merupakan kekasihnya. Tom yakin kalau semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Peluk sengaja mengirim si Harry lewat kapal tenggelam itu karena dia tahu kapal Nathan James pasti akan menolong mereka. Lalu mengirim pesan pada Fletcher agar membawa benih itu di mana kapal mereka sudah siap menjemputnya. You're still out there, then so are the seeds. I want damage and readiness reports in 1 hour. Way he could have played me this long. Dan perkiraan itu memang benar adanya karena sekarang benih itu sudah ada di tangan si Giorgio. Tough as nails, man. Well, welcome aboard, friend. Di saat Sasha sibuk memfoto jasad si Harry, kru kapal lain justru sedang memberi penghormatan pada rekan-rekan mereka yang udah jadi pocong. Dismissed. Jeter yang kembali merasakan mual terlihat oleh Dr. Rios lalu menyarankannya agar melakukan pengecekan. Tapi Jeter mengaku tidak apa-apa dan mungkin hanya terlambat datang bulan saja. Cinta lokasi sepertinya terjadi antara Diaz dan juga Kathleen, padahal seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dua remaja yang masih bulu kumuut atau masih muda ini merupakan orang baru di kapal Nathan James. Para pemimpin kapal kini mulai membahas tentang kemana kira-kira si Fletcher membawa benihnya, apakah ke Inggris atau mungkin dibawa ke tempat si Peluk sering melakukan penelitian, yaitu Yunani. Di pihak lain, si Peluk terlihat senang karena sesuatu yang dia inginkan telah dia dapatkan. Alasan dia tertarik dengan benih sawit Afrika karena tanaman itu sama sekali tidak terpengaruh oleh virus tanaman yang kini menyebar di seluruh dunia. Makanya ini adalah kesempatan bagus agar dirinya bisa menguasai bumi dan menjamin rakyat Inggris tidak kelaparan sesuai dengan kesepakatan dirinya dan juga Fletcher. Namun meskipun begitu, dia tidak pernah menghargai jerih payah si Giorgio yang sebelumnya sudah ikut berjuang mendapatkan benih itu. Go have a drink, Giorgio. Men are talking here. Nah, walaupun mereka sudah mendapatkan benihnya, mereka tetap tidak merasa nyaman karena pastinya Tom tak akan tinggal diam dan akan terus memburu mereka. Dugaan si Peluk memang benar adanya karena Tom dan yang lainnya sedang merencanakan penggerebegan di pulau kecil yang pernah didatangi Tom bersama Giorgio. Bak Gayung bersambut, si jabrik pelontong ini juga mewanti-wanti anak buahnya agar selalu melakukan patroli di sekitar pulau setiap 1 jam sekali. Saat tim sedang mempersiapkan alat-alat tempurnya, Tom coba menghibur Sasha, menyuruhnya agar tidak terlalu memikirkan Fletcher yang telah mengkhianati dirinya dan juga tim. Ya, benar juga ya, kalau kamu butuh sandaran mah, bau saya juga selalu siap buat kamu mah, Sasha. Saat akan makan siang, Peluk membangga-banggakan putra bungsunya yang selama ini selalu membantu penelitiannya. Membuat Lucia bete, menyuruh ayahnya agar tidak membicarakan itu. Tapi ketika tahu kalau si Peluk kini menjalin kerjasama dengan pihak Inggris, si Demetrius jadi murka karena dia tidak mau Peluk bersekutu dengan pihak lain. Pokoknya hasil penelitian si Peluk harus jadi milik Yunani. Works for me. As long as Greece supports your research and guarantees your security, everything you do here. Yes, you no longer have any rival in you. I want the cure! Untungnya Lucia bisa menenangkannya sehingga kepala angkatan laut ini bersedia duduk kembali. Gak enak gimana coba ya, dikasih roti sama susu peras di depan mata. Hai. Sementara itu, pasukan angkatan laut sudah tiba di lokasi pulau pribadinya si Giorgio. Techno, sir. Di pila itu ternyata sedang diadakan pesta cangcut dan miras, makanya tim tak mungkin menyerang secara frontal
karena takut akan memakan banyak korban. Dengan kecantikan kebahenolan dan kulit bule yang dia miliki, Candy berhasil menarik perhatian si Giorgio yang langsung mengajak dirinya untuk melakukan maksiat. Namun ketika adegan akan dimulai, tiba-tiba Tom langsung mengajak si Giorgio ke ruang rahasianya, di mana di sana ditemukan server komputer milik ayahnya. Tim pun segera mentransferkan semua data di dalamnya ke komputer kapal. Candy juga menemukan sebuah catatan yang berisikan nama-nama petarung yang selama ini mengabdi pada si Giorgio. Dan Giorgio mengaku kalau mereka hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan saja. Ya, saya belum mengerti maksud dari perkataan si Jabrig ini, namun yang jelas si Omar ternyata masih hidup dan kini datang untuk membalas dendam pada si Giorgio yang dulu pernah menembaknya dari belakang. He's alive. How the hell is he alive? Oh, God. Omar and his men have breached the premises. Requesting immediate hot extract of primary LZ, over. Tim coba bersabar, berusaha tidak melakukan kontak dengan si Omar karena transfer data yang mereka lakukan belum selesai. Show yourself! We in it, Giorgio. Sabara, Carlo. Point to where Giorgio is. Denny terpaksa melakukan tembakan karena anak buah si Omar berusaha mendobrak pintu. Tom memaksa si Giorgio agar mengatakan di mana tempat ayahnya biasa melakukan penelitian. Tapi dia tetap gak mau memberitahunya, malah menyinggung soal Fletcher yang kemarin mengkhianati mereka. Membuat Sasha marah dan ingin membunuhnya. Untungnya Tom segera menghentikannya karena Tom masih memerlukan si Jabrig ini hidup-hidup. Karena takut oleh si Omar, Giorgio mempersilahkan tim menggunakan senjata mutakhir milik pribadinya. Done. Vulture team, there's too many of them. We're gonna need it. Clear! Fall back! Book sengaja memasang bahan peledak sebagai balas dendam atas apa yang terjadi terhadap Cameron, kakaknya. Sial bagi si Giorgio yang niatnya ingin melarikan diri tapi malah terkena bom. Singkatnya, di dalam kapal, tim mulai memeriksa data-data milik si Pelek, lalu menemukan sebuah video ketika Tom bertarung dengan si Ares yang begitu agresif. Tapi ketika berhadapan dengan si Pelek, Ares yang seperti macan itu berubah menjadi anjing tai yang selalu tunduk pada majikan. Bahkan ditampar-tampar pun dia gak berani melawan. Itu diakibatkan karena mereka selalu memakan makanan yang sudah dicampuri sesuatu dengan nostos. Jadinya mereka lupa diri dan mau menuruti apa yang diperintahkan oleh si Pelek. Jadi intinya selain ingin menguasai bahan pangan dunia, si Pelek juga ingin menjadikan manusia sebagai hewan peliharaan yang harus tunduk kepada dirinya. It's like Velik wants to turn people into livestock. He's gonna be the shepherd. The drug is the weapon he'll use to protect himself. He'll give up without a fight. Do whatever he says in order to get fed. Kini giliran si Demetrius yang menjadi hewan peliharaannya. Dia menuruti perintah si Pelek agar menyerahkan jabatannya pada si Stavros. Dan itu akibat memakan makanan yang sudah dicampuri obat haram jadah itu. Demetrius.
Kita ke Sasha yang sudah beberapa hari ini gak mau makan karena dia terus memikirkan si Fletcher yang sampai hati mengkhianati dirinya dan juga tim. Tapi Tom lagi-lagi berusaha menenangkannya dan meyakinkannya bahwa Fletcher sebenarnya tidak sadar dengan kesalahannya. Kembali ke tempat si Pelek yang sedang memarahi anaknya si Giorgio yang ternyata masih hidup. Sedangkan tim akhirnya berhasil memecahkan kode-kode data si Pelek dan mengetahui kalau lab si Pelek berada di atas kapal. Singkat cerita, Pelek memperlihatkan hasil racikan dirinya yang mulai menemui hasil. Dia meyakinkan Fletcher kalau bangsa Inggris tidak akan kelaparan lagi. Dan itu berkat dirinya dan putra bungsu kesayangannya yaitu Christos. Tapi Lucia tak tertarik membahas Christos karena dia dan Giorgio sedang memikirkan bagaimana bila Tom dan pasukannya mengetahui lokasi di mana mereka tinggal. Pelek sih santai saja karena dia percaya pada si Stavros yang kini sudah diangkat menjadi Laksamana. Lagi pula Tom hanya datang dengan satu kapal sedangkan mereka lebih dari itu. Diangkatnya si Stavros menjadi Laksamana membuat si Fletcher penasaran kemana sebenarnya si Demetrius. Giorgio menjawab bahwa ayahnya bisa melakukan apapun apa yang diinginkannya. Tapi sebagai anaknya, dia selalu merasa dianaktirikan karena ayahnya lebih mementingkan obat-obatan pengendali pikiran daripada anaknya sendiri. Tim menemukan lokasi sebuah kapal berjarak 464 km. Dan teridentifikasi selalu melakukan panggilan darat dengan sebuah pulau kecil bernama Kleos yang letaknya tak begitu jauh dari lokasi mereka. Untuk itu, tim segera bersiap-siap untuk melakukan pengecekan di pulau Kleos terlebih dahulu. Rib is 15 mics out, sir. Very well. We do this right, Bellic. Karena penasaran, Fletcher masuk ke ruangan si Demetrius dan mendapatinya seperti orang yang kehilangan arah. He drugged me. Because you challenged. Stand up. Please don't do that. You're not gonna hit me back. Fletcher teringat dengan perkataan si Giorgio kalau ayahnya lebih peduli pada obat pengendali pikiran daripada kepadanya. Yakin kalau si Demetrius merupakan salah satu korbannya. Dan mungkin ke depannya dirinya juga akan bernasib sama seperti Demetrius. Karena tak tega melihat seorang jenderal diperlakukan seperti itu, Fletcher kemudian mengeluarkan sianida yang dia simpan di dalam gigi koropoknya. Lalu memaksa si Demetrius agar memakannya. Lebih baik mati daripada harus menjadi manusia peliharaan si Pelek. Tim tiba di Pulau Kleos menemukan sebuah rumah yang dijaga ketat oleh pasukan Yunani. Tim juga menemukan sebuah kabel yang diduga sering dipakai untuk melakukan komunikasi. Tak hanya itu, mereka juga melihat sekitar ada 40 orang petarung sedang melakukan jogging pagi. Karena Danny tahu kalau para petarung itu berasal dari berbagai negara, dia berencana akan menyamar jadi bagian dari mereka beserta 4 rekannya yang lain. Cooper, the fighters are approaching your position. Sasha coba menarik perhatian para penjaga dengan menembak tong air agar rekan-rekannya bisa berbaur dengan para petarung yang lain. Nathan James, they're in. Copy that. Di lain tempat, si Pelek sedang memeriksa penyebab kematian si Demetrius dengan putra kesayangannya, yaitu si Christos. Giorgio yang berpikir kematian si Demetrius itu akibat dari obat pengendali pikiran, membuat ayahnya marah dan memintanya agar diam saja. Tim tahu kalau para petarung ini pikirannya sudah dikendalikan, makanya mereka juga harus terlihat seperti orang yang lagi dalam pengaruh obat tersebut. Danny mengajak Tyler mendekati si Ares, sedangkan yang lainnya disuruh masuk ke dalam menyadap satelit yang biasa dipakai berkomunikasi. Danny mendekati si Ares
mengaku kalau dia adalah teman Tom yang dikenal dengan nama Hercules. Think you know him as Hercules? Hercules. Like me now. No. Sayangnya, obrolan itu terhenti setelah petugas menyuruh mereka untuk masuk. Tyler menahan amarahnya setelah dia diperlakukan seperti hewan peliharaan oleh salah satu petugas. Di dalam, Miller coba mengalihkan perhatian petugas dengan berpura-pura seperti orang linglung yang mencari tempat hiburan. Hingga Burke dan Jeter bisa masuk ke ruang komunikasi, menghubungi kapal, kemudian menyambungkan enkripsi. To the control room. Copy that, Cobra. Roger, will advise. Once we uplink the ship and start processing and communicating. Ares mengaku dia juga merasa aneh karena meskipun dia sadar dan ingin melawan, tapi tubuhnya seperti terkunci dan tidak mampu melakukan itu. Si petugas ini lagi-lagi mencari gara-gara dengan Taylor. Dia sengaja memanggil si Tyler dengan sebutan domba bodoh lalu menyetrumnya. Ekspresi si Tyler yang terlihat marah malah membuat si petugas senang dan ingin melakukan penyetruman di bagian untal atau alat vitalnya. Untungnya rekan petugasnya keburu menghentikannya karena si dokter ingin para manusia ternaknya dalam keadaan sehat. Dalam satu kesempatan, Fletcher mengajak si Giorgio untuk melindungi ayahnya dari perilaku gilanya. Menyarankan agar ayahnya tersebut fokus pada penelitian tanaman saja dan tidak membuat obat yang dapat merusak perilaku manusia. The mind stays the same. It's the behavior that you fight for it. Your father's already proven he can cure the world around the world. That's a legacy. If you really want to protect him and his legacy, protect him from himself. Saat Jeter sedang melakukan transfer data, salah satu petugas tiba-tiba masuk. Burke yang tahu kalau manusia ternak ini akan menuruti semua yang diucapkannya, menyuruh orang itu agar pergi saja. Nathan James, we cracked the satellite signal, sending you its ID and coordinates for uplink. We're on a Cobra. Stand by for confirmation. Saat akan makan siang, Danny kembali bertanya di manakah sebenarnya obat pengendali manusia itu. Ares menjawab, ada pada makanan yang tiap hari dia makan. Alhasil, Danny pun memberi kode pada rekan-rekannya agar tidak memakan makanan itu. Fletcher tak henti-hentinya berusaha membujuk si Giorgio untuk menghentikan penelitian gila ayahnya. Fletcher berjanji jika ayahnya mau tinggal di Inggris dan mengembangkan penelitian tanamannya di sana, maka pihak Inggris akan menuruti semua keinginannya. Tapi si Giorgio tak bisa melakukan itu karena ayahnya akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Beralih ke Kara yang memberitahu Tom dan yang lainnya bahwa data enkripsi sudah masuk seluruhnya dan sekarang dia bisa memastikan di mana tepatnya lokasi lab si Pelek. Karena gak mau makan, Tyler terus dipaksa petugas untuk segera menyantap makanan yang sudah disediakan. Sedangkan Brooke dan Jeter dihadang oleh beberapa orang petugas yang berusaha menangkap mereka. Suara alarm yang berbunyi menyadarkan tim bahwa mereka sudah ketahuan. Alhasil, si Tyler pun segera mengeluarkan jurus pamacannya. Danny mengajak si Ares untuk kabur, tapi dia malah mengorbankan dirinya agar Danny dan rekan-rekannya bisa kabur. Nathan James, we're blown. Request immediate extract. Di tempat lain, Fletcher nekat menghajar satu petugas yang tidak mengizinkannya memakai radio komunikasi. Nah, saat tim kembali ke kapal dan menceritakan apa yang terjadi dengan para petarung itu, tiba-tiba ada panggilan masuk dari jalur satelit. Dan itu adalah si Fletcher yang memberitahu tim bahwa kapal si Pelek sekarang sedang menuju Malta. Dia berharap Tom dan kawan-kawan bisa menghentikan kejahatan yang selama ini dilakukan oleh si Pelek. Dia juga meminta maaf pada semuanya, khususnya pada Sasha, karena tadinya dia melakukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan negaranya.
Tapi setelah tahu kalau perbuatannya ini akan sia-sia, dia pun memutuskan untuk memberitahukan semuanya pada tim. Sialnya sinyal itu tiba-tiba terputus. Sasa menyangka pasti telah terjadi sesuatu pada Fletcher. Dan benar saja, rupanya dia terciduk si Giorgio saat melakukan komunikasi. Masalahnya, dia sudah memberitahu ayahnya tentang kelakuan si Fletcher yang sudah beberapa kali meracuni pikirannya agar melawan sang ayah. Ditambah lagi, si Peleg sudah mengetahui alasan kematian si Demetrius yang diracuni. Alhasil, tanpa pikir panjang lagi, Giorgio pun akhirnya menghabisinya. You and me together, we can make things right. Perasaan Sasa hari ini benar-benar campur aduk, sayang, benci, tapi juga khawatir karena dia merasa telah terjadi sesuatu pada kekasihnya setelah sambungan telepon terputus. Nah, Sobat Kompa, sebelum memulai aktivitasnya, si Peleg selalu melakukan rutinitasnya terlebih dahulu, yaitu meminum Nostos untuk membangunkan halusinasinya pada Christos, anak bungsunya yang sebenarnya sudah meninggal. Hey, Dad. It's gonna be a bumper crop. Come and look, it's magnificent. One switch, A to G, on that one base pair. That's it. I'm making it so complicated. I get it. Got by me, got by you. Maka tak salah bila si Peleg dikenal sebagai ilmuwan gila. Love you. Let me look. Namun meskipun disebut sebagai ilmuwan gila, faktanya dia berhasil mengubah biji sawit itu menjadi sebuah tanaman berkembang. Tapi entah apa maksudnya, dia menyimpan sebuah wadah yang di dalamnya terdapat beberapa ekor serangga. Sementara itu, tim sedang memikirkan strategi bagaimana cara mengalahkan 3 kapal perang Yunani itu. Mailan memberi saran sebaiknya mereka tiba di pelabuhan Malta lebih dulu, lalu menyerang kapal-kapal itu menggunakan perahu kecil. Sasa sepertinya setuju dengan ide tersebut, mengingat di daerah sana banyak juga perahu-perahu nelayan yang melakukan aktivitas. Hal sebaliknya justru terjadi di pihak lawan ketika Stavros berbeda pendapat dengan Lucia. Stavros ingin segera pergi ke Malta menuruti perintah si Peleg, sedangkan Lucia ingin menghancurkan kapal Nathan James terlebih dahulu. 3 kapal Yunani itu kini mulai terlihat, dan di antara 3 kapal tersebut, Stavros memimpin di kapal nomor 3. Peleg awalnya menolak ide anak-anaknya yang ingin menenggelamkan kapal Nathan James terlebih dahulu karena dia ingin segera tiba di Malta hari ini juga. Tapi akhirnya setuju setelah dibujuk oleh Lucia. But I need you to trust me. 12 knots. No faster. Tim Angkatan Laut kini sedang melakukan persiapan membawa senjata berat untuk dinaikkan ke perahu kecil. Tom berkata mudah-mudahan Fletcher masih hidup agar Sasa bisa mendapat jawaban yang sebenarnya dari Fletcher. Setelah melakukan pemeriksaan ronsen, Dr. Rios akhirnya mengetahui bahwa paru-paru Jeter mengalami kebocoran. Makanya Dr. Rios menyarankannya agar berhenti dulu makan seblak dan membatasi setiap aktivitasnya. 3 kapal Yunani itu sengaja melakukan komunikasi secara terbuka sehingga kru kapal Nathan James dapat mendengarnya. Mike berpikir kalau itu adalah sebuah pancingan agar Nathan James mau menampakkan diri. Tapi pastinya mereka gak boleh ceroboh karena mereka akan menghadapi 3 kapal perang secara bersamaan. Untuk mengetahui situasi di laut terbuka, tim mengirim sebuah helikopter memastikan apakah benar pihak Yunani mengirim langsung 3 kapal perangnya. Dan benar saja, Kathleen melihat ada 3 tiang kapal yang berdiri sejajar. Sisi kanan kapal memiliki banyak jejak ombak, sedangkan sisi kiri kapal sama sekali gak memiliki jejak ombak. Mailan memprediksi kalau mereka menggunakan formasi NATO klasik saat bepergian membawa aset yang sangat penting. Jadi dia yakin kalau benihnya pasti ada di kapal tengah. Tapi Tom sepertinya gak terlalu yakin karena menurutnya itu terlalu mudah ditebak. Mungkin saja itu hanya sebuah pengalihan saja
dan benihnya sama sekali tak ada dalam ketiga kapal tersebut. Untuk membuktikannya, mereka harus menggunakan strategi Kennedy yang membebankan pada helikopter untuk mengetahui reaksi musuh. Sesuai instruksi, helikopter coba melepaskan misil yang langsung dibalas oleh kapal tengah sambil maju ke depan. Energopista radar. Ya tiriste. Firing. Tia, Hena, Miden. Dengan begitu, Tom jadi tahu kalau kapal tengah sama sekali tidak bermuatan barang penting. Karena seharusnya ketika misil itu ditembakkan, kapal tengah akan mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Dan besar kemungkinan adanya kapal keempat selain 3 kapal tersebut. Dan benar saja, kapal keempat itu adalah kapal yang membawa si Peluk beserta benih sawit Afrika itu. Dan sekarang giliran Maylan yang menuangkan ide tempurnya. At least in short burst. The Mayland maneuver. Tyler, Danny, dan Candy akan diterjunkan menggunakan perahu kecil berbaur dengan nelayan untuk memancing 3 kapal perang itu. Karena Maylan yakin di salah satu kapal nelayan itu ada kapal yang memiliki ciri radar yang sama dengan kapal Nathan James. Jadi, buatlah kapal-kapal itu menganggap bahwa itu adalah radar kapal Nathan James. Lalu setelah berhasil, mereka harus cepat kembali. James is going to find that flagship, and when they do, we need to be ready to board that vessel. Miden, Enya, Beden. Shutting it down. Strategi itu berhasil mengecoh kapal-kapal Yunani itu. Kini giliran helikopter untuk melakukan pencarian kapal keempat. Grid zone Alpha 1. Negative contact. Keep us updated. All right, ma'am. Coming to course 290. Permission to enter the pilot house, ma'am. This ship is my home. Say was. You're always welcome on my bridge. Sejenak kita ke si Peluk yang ngamuk-ngamuk karena dia sudah gak sabar ingin segera tiba di Malta. But any faster and would be jeopardizing your safety. Raut wajah khawatir justru ditunjukkan oleh kedua kakak beradik ini yang meninggalkan kapal ayahnya berada jauh dari lokasi mereka. Candy melihat ada satu kapal perang musuh yang mendekati mereka. Danny bertanya pada 2 rekannya apakah mereka siap untuk bertempur. Kind of fight. Nah, karena mereka sudah pada siap, Danny lalu memberitahu kapal induk bahwa dia dan 2 rekannya akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghancurkan satu kapal yang ada di depan mereka. Mereka membungkus perahunya dengan jaring nelayan, lalu memasang alat peledak di bagian kanan perahu. Dan untuk selanjutnya, mari kita tonton sama-sama. I'm picking up explosions in the water, sir. One down. That's my boy. Wolf, Green, tear that down. Wolf, Anthony. Dengan berat hati, Stavros memberitahu Lucia bahwa satu kapalnya telah tenggelam. Lucia yang sedikit frustasi coba meminum Nostos, tapi Giorgio mencegahnya. Dia tidak ingin kakaknya jadi orang goblok seperti para petarungnya. Tak lama kemudian, Lucia menembakkan misilnya ke arah para nelayan sebagai peringatan agar Tom mau menampakkan diri. Mengancam akan menembak seluruh kapal nelayan yang tak berdosa bila Tom masih tetap tak mau berperang secara terbuka. 5 minutes, Captain Chandler. Consider this a warning. Show your face, or I will continue killing civilians at random. Sementara itu, si Peluk yang sakau karena kehabisan Nostos memaksa komandan kapal untuk segera mempercepat laju kapalnya. All ahead, full. Dengan begitu, justru membuat posisi kapal keempat itu terlihat oleh helikopter. Sansen mengabarkan apa yang dilihatnya itu kepada kapal induk,
Tapi sepertinya kapal induk tidak begitu merespon karena mereka juga melihat ada kapal lain yang berusaha mendekati mereka. Nathan James terpaksa melepaskan 3 misilnya sebelum mereka yang diserang duluan. Kapal kedua berhasil dihancurkan, tapi masalahnya posisi mereka jadi ketahuan oleh kapal ketiga. Sehingga perang misil pun kembali terjadi. Nathan James has his hands full. If the seeds are on that ship, we can't move. Knock out those screws, Sunshine. Nasib sial justru dialami oleh Sunshine dan co-pilotnya setelah mereka terkena tembakan kapal keempat. Sunshine menyuruh Kathleen agar cepat melompat karena helikopter dipastikan akan segera jatuh. Go. Sunshine, this is Mother. Please say again. Your last was garble. Kembali ke pertempuran 2 kapal induk, di mana Stavros yang melepaskan misilnya berhasil ditakis dengan baik oleh kapal Nathan James. Get them, Starbo. Kill those bastards. We're 8% empty, sir. We have to fight smarter. See, a ship is smoking and sinking. Dalam ledakan itu, Giorgio harus tewas dan Lucia harus segera menyelamatkan diri sebelum kapalnya tenggelam. Tim penyelamat akhirnya berhasil menemukan Kathleen yang sudah beberapa jam terombang-ambing di lautan, meninggalkan Sunshine dan 1 rekan lainnya yang sudah tewas lebih dulu. Tidak adanya helikopter tentu saja akan mempersulit mereka dalam melakukan pencarian kapal keempat. Lucia yang masih selamat memberitahu ayahnya bahwa putra yang selalu dia cibir sekarang telah tewas. Tapi aki-aki ini sepertinya gak peduli dengan anaknya, karena yang dia tanyakan apakah Lucia masih memiliki Nostos. Lucia pun memberikan Nostos itu pada ayahnya. Sekalian ingin tahu apakah Giorgio akan muncul di halusinasinya seperti ketika ayahnya selalu merindukan Christos, putra bungsunya. Masuk ke episode terakhir, meskipun 3 kapal perangnya sudah pada tewas, Pelek bersikeras ingin pergi ke Malta. Kontra strategi juga sedang dipikirkan oleh para staf kapal Nathan James yang sampai saat ini belum menemukan kapal si Pelek. Tapi Tom ingin tim tiba lebih dulu di tempat landasan udara sebelum si Pelek menyebarkan Nostos itu ke berbagai wilayah lain di Malta. Sesuai prediksi, Pelek memilih mengantarkan paket Nostosnya melalui pesawat karena di lautan dia sudah tidak merasa aman lagi. Untuk itu, Mike memberi perintah pada tim darat agar pergi ke Malta menggunakan sekoci, lalu menaiki odong-odong menuju tempat landasan udara. Masalahnya, ketika hampir sampai, odong-odong mereka dihadang oleh para petugas. Io ho la carta, siamo chiusi. Nathan James Vulture is in. Hilo just took off. We are now in position on the tarmac. Dari kejauhan, tim melihat ada 3 peti dengan kru Inggris dan Rusia. Mereka segera mendekat, lalu menodongkan pistol ke arah si pilot botak. Mereka pun melihat isi dari kotak-kotak itu, yang ternyata isinya adalah tanaman sawit yang dikerubungi banyak serangga. Kini giliran Burke, Danny, dan Miller yang menyergap barang muatan itu. Namun sniper musuh terlebih dahulu menembak Miller di bagian kaki. Set course for Malta, flank speed. Aye, sir. Hey, you either cover me or you don't! The second you move, God damn it! Keep looking for the seeds!
secure, but down hard. We need to get the... Di dalam kapal itu, Kandi juga tidak menemukan benihnya, hanya tanaman yang dihinggapi dengan banyak serangga. Jadi intinya, selain menyebarkan nostos melalui makanan, si Pelek juga menularkan nostosnya melalui serangga. Nah, karena serangga-serangga itu adalah vektor, Mike menyuruh Kandi untuk membakar serangga-serangga tersebut. Begitupun dengan Burke yang menembaki pesawat kedua. Saat sedang mengobati Miller dan Danny, Burke melihat pesawat ketiga akan lepas landas sambil membawa paketnya. Karena Burke tak bisa mencegahnya, Burke memutuskan memberitahu kapal induk agar segera melepaskan misil dan dia akan memonitor target menggunakan laser. Tom sempat ragu karena jika melepaskan misil, maka lokasi mereka akan diketahui oleh pihak musuh. Tapi daripada serangga-serangga itu menyebar, tim pun sepakat untuk melepaskan misilnya. Nah, karena si Stavros sudah mengetahui posisi kapal Nathan James, dia langsung menembakkan misilnya ke udara. Stavros ingin krunya terus melakukan agresi pada pihak Nathan James, tapi Lucia menghentikannya karena itu adalah sesuatu yang sia-sia, karena setiap mereka menyerang pasti dapat dimentahkan. Lucia yakin bahwa Nathan James juga tak akan berani melepaskan misil, mengingat benih itu masih ada di pihaknya. Dan dia ingin melakukan penyerangan dari jarak dekat. Tom yang menyadari strategi Lucia itu punya rencana akan menyusup ke kapal itu sendirian karena dia tahu selain menginginkan benihnya, Lucia juga punya dendam pribadi terhadap dirinya. I'll go with you. It's personal for me too. Kita ke si Pelek yang marah-marah karena stok nostos pribadinya tidak ada di kulkas. Lucia mengaku kalau dia sengaja membuangnya karena dia ingin ayahnya dalam keadaan sadar menghadapi situasi seperti ini. Tapi aki-aki ini malah menamparnya dan terus menyebut nama putra bungsunya. Christos. Cuci tuh muka. Sebelum pergi, Maylan sempat memberikan wejangan buat Tom dan juga Sasha agar mereka tidak melakukan hal yang berbau maksiat, karena ketika laki-laki dan perempuan dalam posisi berduaan, maka yang ketiganya adalah siluman mimpi. We got it. Singkatnya, Tom dan Sasha sudah tiba di kapal perang musuh. Sedangkan Stavros yang merasa sudah dekat dengan kapal perang Nathan James membakar semangat para kru kapal untuk menenggelamkan kapal Amerika tersebut lalu menuju kejayaan dengan sumber makanan yang melimpah. Di ruangan lain, si Pelek terus mencari nostosnya ke sana kemari, namun karena tak kunjung menemukannya, ya terpaksalah meminum yang ada saja, marimas rasa lotek. Kembali ke Tom dan Sasha yang mulai merangsek masuk ke dalam, membabat satu persatu pasukan musuh, lalu melumpuhkan mesin dan sistem pendingin kapal agar terjadi propulsi atau kehilangan daya dorong. Bahkan mereka tak bisa menembak secara maksimal, diakibatkan radarnya juga terganggu. Alex lost propulsion. Aye, sir. Helm, all ahead full. Tak lama kemudian salah satu kru kapal memberitahu bahwa dia melihat kapal Nathan James sudah dekat dengan kapal mereka. Membuat Stavros bingung karena seolah-olah kapal Nathan James sudah mengetahui apa yang sedang terjadi dengan kapalnya. Hal itu justru membuat Lucia curiga. Jangan-jangan prajurit Amerika itu sudah berada di dalam kapal mereka. Pelek yang mendengar adanya sinyal bahaya langsung menyiramkan bensin ke seluruh labnya.
Increase those. Tom berjanji tak akan membunuhnya asalkan Pelek bersedia memberikan benih dan juga obat pengendali perilaku manusia itu. Pelek mengaku melakukan ini karena dia tak terima saat anak bungsunya mengalami kekerasan hingga meninggal. Makanya dia menciptakan obat agar membuat orang-orang sok jagoan seperti hewan peliharaan yang takut kepada dirinya. Untuk itu tak mungkin dia menyerahkannya begitu saja dan lebih baik membakarnya. Karena mereka sudah melihat musuh semakin dekat, Mike meminta Diaz untuk menabrakkan kapalnya ke kapal musuh. Lalu menyuruh Jeter membuat pengumuman bahwa mereka akan terlibat perang senjata. Begitupun dengan si Stavros yang mempersiapkan pasukannya di pinggir-pinggir kapal. Let's show them ours. XO, prepare to pounce. Send Commander Green up to the bridge. Yes, sir. Do your thing! Aye, sir. You join the boarding party. Move! Shift my rudder eye! Stavros akhirnya tewas setelah Kara berhasil membidiknya dengan tepat. Mike dan pasukan yang tersisa bersiap di pinggir kapal karena begitu kapal bertabrakan, mereka akan langsung naik ke kapal musuh. Go, go, go! Sasa terkena tembak Lucia saat dia sedang sibuk mencari benih itu. Tapi berkahnya setelah itu, Sasa jadi menemukan benihnya di dalam sebuah lemari. I shot double expert at the academy. No one ever asked. Clear! Tom akhirnya berhasil menemukan si Pelek sedang meratapi kegagalannya yang sebentar lagi akan terjadi. Tapi Lucia segera menembakkan senjatanya di arah berlawanan. Lucia yang menganggap kalau kekacauan ini adalah ulah Tom ingin mengeksekusinya saat itu juga. Namun tiba-tiba, ya, Sasa tentu saja tak akan membiarkan pria pujaannya mati di tangan seorang perempuan. Tom mengajak si Pelek untuk sama-sama berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi dunia, karena meskipun dia memiliki benihnya, tapi Tom belum tahu cara memanfaatkannya. Hanya saja dia menolak dan lebih memilih menjadikan dirinya sebagai santapan ikan teri. You don't have to fight to find the light. The people still need you. I appreciate the invite, man, but there's heaven. Setelah semuanya selesai, Kara menjenguk Danny yang mulai siluman, dan yang terpenting, mereka dapat mengamankan tanaman yang sudah mulai berkembang. Di ruangan lain, Miller juga mulai bisa tertawa lagi karena dihibur oleh teman-temannya yang lain. Sedangkan di scene terakhir, Sasa dan Tom mulai saling memuji satu sama lain. Apakah benih-benih cinta yang selama ini ada akan membawa mereka ke penghulu? Jadi saksikan jawabannya di season yang terakhir ya. Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman film Lasip season 4. Mudah-mudahan kalian suka dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Saya Andreas Bawok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Pramios.